Kalau gua bisa kembali ke 10 tahun yang lalu, apa yang akan gua lakuin? I think I got it. Mau tahu jawaban versi gua? Simak aja video berikut ini ya. Tahun ini usia gua akhirnya ada di kepala 3. Jujur rada sedih gimana gitu. Ada perbedaan besar antara kepala 2 dan kepala 3. Antara anak muda dan sudah bukan lagi anak muda. Jadinya gua sudah bukan anak muda lagi dong yang jelas. Tapi ya mau gimana lagi, ya memang rada conflicting tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Udah, langsung aja kita masuk ke videonya hari ini. Gua cuma mau share aja beberapa hal yang I wish I knew earlier. Seandainya gua tahu 5 hal ini ketika gua masih berusia di usia 20 tahunan lah, maka gua yakin hidup gua sekarang mungkin bakal menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kalian membuat kesalahan yang sama dengan yang saya buat ini ya. Bila kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang gua share hari ini, gua yakin ini bisa menjadi hidup kalian menjadi lebih baik lah, dan pasti powerful banget hasilnya. Oke, langsung aja nomor 1, yaitu network is power. Biasanya kita sering dengar kalau uang itu yang paling penting, atau knowledge is power. Namun jarang banget kita mendengar masalah network atau jaringan. Dalam dunia ideal, mungkin kalian membayangkan bahwa seluruh masalah hidup bisa kalian selesaikan sendiri. Asal kalian punya uang, asal kalian pintar, atau asal kalian punya kemauan atau semangat. Ya sebenarnya mungkin nggak salah juga, tapi itu aja nggak cukup. Bahkan sebenarnya ada yang lebih powerful, yaitu network kalian. Bahkan sebenarnya, kalian cukup mengenal orang yang tepat, maka 99% masalah dalam hidup kalian itu bisa terselesaikan dengan sendirinya. Nggak percaya? Coba bayangkan, kalian lagi cari kerja. Seandainya saja kalian kenal orang dalam suatu perusahaan, bisa langsung diterima kan? Atau misalnya kalian mau nawarin produk asuransi, seandainya kalian punya banyak teman, bakal dapat banyak referensi juga kan? Kena masalah hukum? Wah, seandainya kamu kenal seseorang di instansi pemerintah, bisa selesai dengan mudah. Atau misalnya kalian lihat Instagram story ada cewek cantik, seandainya kalau kalian punya mutual friend, maka kenalan dengan cewek tersebut bakal jadi lebih mudah. Masih butuh contoh lain lagi. Itulah kenapa network is powerful. Dan kekuatan dari network itu tidak selalu bisa dibeli bahkan dengan uang atau kepintaran kalian sendiri. Jadi penting itu ya, kalian perlu pahami, tak semua bisa dibeli dengan uang. Jadi gimana caranya kalian bangun network kalian? Ada banyak cara, jadi saya share saja. Intinya adalah kalian harus bisa menempatkan diri kalian di sebuah tempat di mana ada kesempatan untuk berkenalan dengan orang. Entah itu komunitas, kelompok, kepanitiaan, atau apapun itu. Jadi jangan suka sendirian aja ya. Dan dalam membangun network ada satu prinsip penting, yaitu reciprocity atau timbal balik. Kalian juga harus bisa menawarkan sesuatu ke orang lain. Jadi bukan hanya kalian mengharapkan saja terus dibantu atau bisa mendapat manfaat. Kalian juga harus siap membantu mereka secara tulus. Kalian juga harus bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kalian. Jadi berapapun umur kalian saat ini, sudah sebaiknya kalian usahakan bangun network. Tapi sebenarnya kalau kalian masih usia 20 tahunan, dan mungkin masih belum mulai bekerja, kan enak banget tuh sebenarnya kalau membangun network. Karena bagaimanapun membangun network itu sangat membutuhkan, memakan banyak waktu lah. Jadi kalau yang sudah kerja mungkin ya seperti saya ini mungkin lebih susah. Jadi di list pertama ada network. Selanjutnya yang kedua, the thing I wish I knew, yaitu jaga tubuh kalian. Ini melingkupi semua ya, bukan cuma untuk kesehatan kalian, tapi juga kebugaran dan penampilan. Jaga makanan, jangan terlalu sering makan banyak jeroan atau makanan yang berlemak tinggi. Juga jangan terlalu sering makan atau minum yang manis, seperti es krim yang lagi populer sekarang itu ya. Setidaknya setahun sekali, usahakan untuk tes darah kalian. Pastikan gula darah, kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan ginjal normal. Dari semuanya perhatikan gula darah dan tekanan darah. Penyakit seperti diabetes dan hipertensi itu adalah penyakit seumur hidup. Sekali kena tidak akan bisa sembuh, yang ada hanya bisa kalian kontrol saja. Kalian harus minum obat seumur hidup, jadi jangan sampai ya. Gak enak kan kalau usianya baru 2 atau 3, sudah harus ketergantungan dengan obat. Jadi jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, jaga kebugaran juga agar kalian bisa tetap kuat untuk menjalani segala aktivitas. Dan penampilan juga penting, baik kalian pria atau wanita. Karena ya jujur aja, orang akan menilai kalian dari penampilan kalian pertama kalinya.
Tapi kalian nggak perlu harus kayak operasi plastik atau memiliki badan six pack. Yang penting juga jangan terlalu gemuk atau terlalu kurus. Dan tentunya ini juga bagus buat kesehatan ya. Kalau kalian punya muka yang jerawatan, ya coba jaga makanan dan kebersihan muka. Sekali-sekali beli skincare yang lebih bagusan. Jangan males untuk dipakai juga. Yang punya masalah bau badan, ini penting. Jaga kebersihan kalian. Pakai deodoran, make yourself presentable. Itu penting juga. Jadi jaga tubuh bukan hanya untuk kesehatan, tapi untuk penampilan kalian. Satu paket sama-sama pentingnya. Saya sendiri memiliki masalah kolesterol dan asam urat yang saat ini sedang saya usahakan untuk kembali bisa normal. Untungnya belum ada gejala yang meresahkan sih. Namun ada baiknya kalian usahakanlah check up secara teratur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai semuanya sudah menjadi terlambat. Lebih baik mencegah ya. Dan saat ini juga saya sudah mulai kebiasaan untuk nge-gym lah, setidaknya seminggu 2 kali. Semoga tahun depan bisa six pack ya. Oke, next. Dan yang ketiga yaitu favorit saya, yaitu mulai investasi sedini mungkin. Nggak salah kalau Albert Einstein mengatakan bahwa compound interest adalah salah satu keajaiban di dunia. Coba bayangkanlah 2 buah skenario seperti ini ya. Nanti kita bandingkan. Skenario pertama, ada seseorang namanya Stefani, mulai menabung di usia 20 tahun sebesar 1 juta rupiah per bulan. Di usia 30 tahun, dia punya anak. Jadi keuangannya mepet dan dia tidak bisa melanjutkan menabung. Tapi tabungan investasi yang sudah dibiarkan selama 10 tahun itu dari umur 20 dan ke 30 dibiarkan saja. Tidak ditarik atau tidak dicairkan untuk masa pensiunnya nanti. Yang kedua namanya Ferry. Saat muda dia suka traveling sehingga tidak bisa menabung. Namun di usia 30 tahun dia menyadari pentingnya investasi di hari tua. Dan oleh karena itu dia berkomitmen menabung 1 juta rupiah setiap bulannya sampai dia pensiun di usia 30 tahun nanti. Dari usia 30 sampai 60 tahun nanti. Anggap saja keduanya menabung di reksadana yang sama dengan imbal hasil 8% per tahun. Pertanyaannya, di usia 60 tahun, tabungan siapa yang akan lebih tinggi nilainya? Stefani kan cuma nabung selama 10 tahun kan? Tapi mulainya di usia 20 tahun. Sementara Ferry menabung baru di usia 30 tahun, tapi dia menabungnya selama 30 tahun. Jumlahnya sama-sama 1 juta per bulan dan 8% per bulannya ya. 8% per tahun. Coba kalian pikir bentar, mana yang bakal lebih untung? Mana yang bakal lebih tinggi nilai tabungannya? Gimana? Dan nentuin. Oke, kalau jawaban kalian Stefani, selamat. Berarti kalian sudah tahu kepentingan kekuatan dari compound interest. Bagi yang jawab Ferry, jangan kaget ya. Mungkin kalian bingung, kok bisa Ferry yang nabung selama 30 tahun kalah tinggi jumlah tabungannya sama Stefani yang cuma nabung selama 10 tahun. Itulah kekuatan dari compound interest. Compound interest itu memang butuh waktu, nggak bisa instan. Tapi ketika kalian memberi investasimu cukup waktu, maka hasilnya bakal sangat luar biasa. Itulah kenapa, kalau kalian mulai berinvestasi di usia 20 tahun, perbedaannya bakal gede banget. Dan apalagi kalau kalian lanjutkan sampai pensiun. Jadi yakin masih mau mulai menunggu untuk berinvestasi lagi. Keempat, jangan membuat komitmen terlalu prematur atau terlalu terburu-buru. Fungsi favorit saya dalam komputer adalah undo atau control set. Seandainya seluruh aspek kehidupan dapat di-undo, pastinya hidup ini akan jauh lebih baik dan mudah bagi saya. Well, sayangnya apapun keputusan yang kita buat memiliki konsekuensinya. Parahnya, tidak semua keputusan yang kita ambil itu bisa dibatalkan. Maksudnya dibatalkan itu seperti gimana sih? Misalnya kalau kalian salah beli mobil, bisa dijual, ya mungkin rugi dikit lah. Salah beli saham, bisa cut loss. Kalian salah memilih tempat pekerjaan, bisa apply di tempat baru. Jadi seandainya kalian berubah pikiran, it's okay, bisa diatur, bisa dirubah. Tapi yang saya maksud dalam poin keempat ini adalah jenis keputusan yang tidak mudah atau bahkan tidak mungkin untuk dibatalkan. Keputusan seperti apa? Seperti misalnya kalau siapa yang akan kalian nikahi? Please deh, gua nggak menganggap cerai sebagai sebuah pilihan. Atau misalnya kalian punya masalah keputusan seperti apa, kamu mau punya anak atau anaknya berapa? Masa habis kalian bikin anak, keuangan jadi seret, anaknya dititipkan ke orang lain? Kan ya nggak mungkin juga kan? Atau misalnya kalian mutusin mau beli rumah dengan KPR 20 tahun. Itu juga kalau kalian misalnya seandainya suatu saat mau pindah ke kota lain atau mau pindah rumah, itu ribet banget urusannya. Atau sesuatu yang mungkin lebih agresif. Misalnya memutuskan hubungan dengan keluarga, memasang tato yang sifatnya permanen, olahraga ekstrim yang bisa membuat kalian kalau cacat, menggunakan obat-obatan, operasi kelamin, dan lain-lain. Jadi ingat, apa yang kalian inginkan di masa muda tidak selalu adalah sesuatu yang kalian inginkan di masa depan ketika kalian sudah lebih matang, sudah lebih dewasa. Seringkali anak muda karena terbawa emosi menginginkan
menginginkan sesuatu tanpa berpikir matang. Dan beberapa tahun kemudian, suatu saat menyesal, nasi sudah menjadi bubur. Tapi keputusannya tidak bisa dikembalikan. Inilah kenapa bagi kalian yang masih muda, please jangan mengentengkan dalam membuat komitmen. Apalagi komitmen jangka panjang. Pikirkan dulu dengan matang. Kalau masih ragu, jangan kesusu diambil. Oke? Kelima dan terakhir yang juga gua rasa paling intim bagi gua, yaitu keluarga. Kalau saat ini kalian masih memiliki orang tua, nikmati masa-masa itu. Emang kadang orang tua itu kadang merepotkan, minta ini itu, mengharapkan anaknya melakukan ini itu, kepo banget. But at the end of the day, orang tua itu cuma menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Penyesalan terbesar gua sebagai anak adalah terlambat menyadari hal tersebut. Karena mamah gua, ibu gua, meninggal ketika gua di usia 19 tahun. Sementara papa gua meninggal ketika gua di usia 29 tahun. Tahun lalu memang kan. Keduanya meninggal karena sakit. Ya itulah kenapa gue sangat concern dengan yang namanya kesehatan. Tapi balik lagi ke masalah orang tua. Ada banyak hal yang saya sesalkan karena orang tua yang sudah tiada terlalu cepat sih menurut saya. Jujur mama gue dulu pengen banget ke namanya untuk keluar negeri. Tahun 2010 kita sekeluarga udah beli tiket pesawat ke Singapura. Tapi sebelum berangkat, mama divonis kanker. Dan kita sekeluarga fokus bantu mama pulih. Tapi takdir berkata lain dan mama meninggal tanpa pernah merasakan namanya jalan-jalan ke luar negeri. Seandainya kalau sekarang mama masih hidup, pasti deh udah saya bawa keluar keliling lah ke luar negeri. Tapi ya mau gimana lagi. Itulah kenapa ketika kalian suatu saat merasakan namanya kenikmatan dari sukses, ketika kalian sudah mencapai sesuatu yang kalian inginkan, satu hal yang kalian pasti ingin lakukan adalah berbagi dengan orang-orang yang kalian sayangi. Orang misalnya seperti orang tua, kakek nenek, saudara, istri, dan lain-lain. Dan akan menjadi sebuah penyesalan ketika mereka sudah tiada dan kalian tidak bisa berbagi dengan mereka. So, jadi buat kalian, please jaga baik-baik hubungan dengan orang tua. Serius, kalian suatu saat nanti orang tua misalnya sudah tidak ada, pasti lupa yang namanya hal-hal kecil yang menyebalkan, yang membuat kalian sebal frustasi. Yang ada pasti penyesalan karena kalian belum bisa membalas budi dan jasa mereka. Hingga kini seperti ada gap lah, ada kekosongan dalam penyesalan di hati saya. Aku gak mau kalian melakukan hal yang sama, merasakan hal yang sama. Tapi kalau bisa saja ya doakan saja orang tua bisa berumur sampai 90 tahunan, bisa ketemu cucu dan cicitnya. So, jadi itu 5 hal yang gua rasa seandainya saya tahu dan saya paham lebih awal, pasti akan membuat hidup gua menjadi lebih baik. But keep in mind, ini versi menurut saya. Tiap orang punya pengalaman sendiri dan hal berharga menurut kalian mungkin bakal berbeda banget dengan yang menurut saya. No problem. Mungkin kalian bisa juga share juga di kolom komentar karena saya juga penasaran sih kalau menurut kalian apa yang hal berharga yang ingin kalian ajarkan ke usia muda kalian. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like dan share dengan teman kalian. Terima kasih udah sempatin waktu buat nonton video ini dan semoga hidup kita semua menjadi lebih baik. Salam pelatih finansial.